hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. You don't have to run, and all the hands keep yourself. Just wait until it's done. Jadi supaya bisa saling kenal, saling sayang, saling cinta, kita perkenalkan nama saya Kak Baim. Kalau yang ini Kak Ica, Kak Luffy. Ya, coba lagi siapa namaku? Baim. Bilang Kak Baim. Kak Baim. Kalau ini Ica. Kak Baim. Ya, kami dari IAIN Parepare. Siapa? Satu, dua, tiga. Kalau bantuan bilang apa? Kalau bantuan bilang apa? Tolong. Kalau bantuan dia ucap terima kasih. Kalau bantuan bilang apa? Polisi. Yang pertama itu sejarah. Sejarah itu adalah cerita tentang kehidupan manusia dan kejadian-kejadian penting yang terjadi pada masa waktu yang lampau. Jadi maksudnya ini sejarah apa-apa yang pernah terjadi pada saat masa lampau, entah itu yang 10 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu yang terdapat kejadian penting. Coba saya mau tanya, kalau kemarin siapa namanya adik? Haksa? Kalau anggap kemarin adik Haksa makan es krim, kemarin apakah itu disebut sejarah? Tidak. Karena tidak ada kejadian penting atau peristiwa yang penting pada saat itu. Nah, kalau bilang Kak, pada saat Rasulullah melawan para orang Nasrani, apakah itu bisa disebut sejarah? Bisa. Karena kenapa? Karena Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi pengertian sejarah. Terus kebudayaan. Kebudayaan itu adalah hasil
dari penciptaan manusia, seperti tradisi-tradisi, seperti alat-alat musik, seperti benda-benda. Nah, mengerti kebudayaan. Jadi kebudayaan itu adalah perlakuan atau kegiatan manusia pada zaman dahulu untuk menciptakan sebuah budaya. Jadi maksudnya itu seperti begini, orang tua kita dulu kayak maulid lah. Nah, itu maulid adalah salah satu bentuk kebudayaan karena dulu itu untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, itu salah satu bentuk kebudayaan. Nah, jadi kebudayaan itu kegiatan atau peristiwa yang diciptakan oleh manusia yang memiliki makna atau arti. Oke, mengerti di sini? Terus Islam, pasti semua tahu Islam toh? Nah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sekali. Jadi mengerti di sini apa itu sejarah, apa itu kebudayaan, apa itu Islam? Mengerti. Saya nanti naos kalau tidak mengerti, yang tidak mengerti tidak pulang. Oke? Jadi kalau semuanya ini digabung, sejarah kebudayaan Islam berarti peristiwa atau kejadian pada masa lampau yang terjadi pada masa Islam. Masa Islam ini saja pada itu tadi nanti dijelaskan oleh Kak Ica dan Kak Luti. Mengerti semuanya apa itu sejarah kebudayaan Islam? Ulangi lagi nanti, sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang memiliki makna serta tradisi dari kebudayaan Islam. Oke? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ica apa pentingnya ini dipelajari, kayak untuk apa jadi dipelajari. SKI itu kan nanti kalau pergi kerja dipelajari kayak ini SKI jadi pelajari itu. Terus tapi ada pentingnya dipelajari di SKI akan dijelaskan oleh Kakak Ica. Silahkan Kak Ica. Baik, terima kasih. Siapa tadi namaku? Aicha. Nice to meet you. Oke, kan tadi sudah menjelaskan sama Kak Baim apa sih itu pengertian dari sejarah, apa itu kebudayaan, dan apa itu Islam, dan pengertian keseluruhannya. Selanjutnya kita harus mengetahui sih penting kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Nggak mungkin toh kita kayak belajar saja tapi tidak ada tujuannya. Kenapa kita harus mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Karena di sini kita bisa meneladani tokoh-tokoh hebat seperti Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki prestasi dan juga yang mulia. Dari tokoh hebat ini kita bisa meniru sifat-sifat atau sikap-sikap beliau, bersikap sopan, baik hati, dan juga menolong sesama atau membantu teman, baik itu di lingkungan madrasah ini, di lingkungan rumah kalian, dan dimanapun kalian berada. Oke? Poin kedua, mengetahui sejarah dan perkembangan agama Islam. Jadi, mengetahui sejarah dan perkembangan agama Islam itu adalah salah satu poin penting dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Nah, bayangkan, kita mulai dari masa sebelum Islam masuk ke Arab sampai kita menelusuri perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Mekah dan di Madinah, dan pada masa Khulafaur Rasyidin yang penuh dengan inspirasi. Selanjutnya, bagaimana ajaran Islam itu berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita memperlakukan teman kita, bagaimana cara kita memperlakukan orang tua, itu termasuk dalam bagaimana ajaran Islam berkaitan dengan hal-hal sekitar. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Kak Bah. Terima kasih. Terima kasih Kakak Ica. Dan terima kasih dulu semua. Tentang ruang lingkup pembelajaran SKI. Nah, dalam ruang lingkup pembelajaran SKI ini sangat penting bagi kita yang berada di sekolah madrasah ibtidaiyah, di mana dalam ruang lingkup ini
terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sejarah masyarakat Arab pra-Islam, di mana pada masa ini masyarakat Arab sebelum masuk ke Islam, kehidupan masyarakat Arab pada masa ini belum ada agama Islam yang masuk ke sini. Lalu yang kedua itu kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tentunya adik-adik sudah tahu siapa sih sebenarnya itu Nabi, siapa sih sosok dari Nabi Muhammad SAW ini. Di mana beliau begitu istimewa di dalam sejarah kebudayaan Islam ini. Dan yang ketiga yaitu peristiwa pada masa Khulafaur Rasyidin. Sudah tadi dijelaskan oleh rekan-rekan kakak tentang siapa sih ini Khulafaur Rasyidin. Mereka ini diberikan julukan sebagai Khulafaur Rasyidin karena begitu memiliki peran penting dalam sejarah kebudayaan Islam. Dan yang terakhir itu sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing-masing. Dalam hal ini setiap daerah-daerah itu memiliki tokoh-tokoh agama untuk memperjuangkan agama Islam di daerahnya. Saya bilang tepuk pagi, tepuk satu kali nah, tepuk pagi. Kalau siang 2, tepuk siang. Nah, kalau sore tepuk 3. Kalau tepuk, jangan tepuk sore, tepuk pagi, siang, malam. Kalau malam tepuk malam. 0. Tidak ada karena kalau malam orang tidur sekali. Ya. Lainnya tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Yang salah nanti ada perintahnya. Fokus kita laki-laki semua. Tepuk malam. Kalau pemanasan. Tepuk siang. 2. Tepuk pagi, malam. Kita dulu ke laki-laki dulu, yang laki-laki. Laki-laki nah. Dulu perempuan, laki-laki dulu. Perhatikan yang salah. Perhatikan kan sama Kak Luffy siapa yang salah. Tepuk pagi, siang, pagi, malam. Naik dulu yang malam. Nah, baru kita ke perempuan naik. Perempuan yang berdiri dulu laki-laki. Sama Kak Luffy. Tepuk pagi. Sini itu nanti lagi. Dulu. Tepuk pagi, malam. Pagi, siang, malam. Ini yang bilang salah. Ayo sini. Tidak Ji. Kita kan belajar SKI. Nah, kita harus SKI itu ada tentang Rasulullah. Nah, kira-kira kalau didengar namanya Rasulullah apa dibilang? Kita harus coba selawat dulu. Bagaimana selawatnya? Apa itu? Betul sekali. Nah, siap dengar pertanyaannya. Yang tidak angkat tangan tidak diterima jawabannya. Oke? Pertanyaan.
pertama, siapa yang bisa jelaskan pengertian sejarah? Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang penting di masa lampau. Betul sekali. Ya. Jadi kejadian yang terjadi masa lampau yang memiliki makna atau peristiwa yang penting gitu. Terima kasih. Nah, yang kedua lagi, pengertian Islam. Bulan ini. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Muhammad oleh malaikat. Siapa bisa sebutkan keempat sahabat Nabi Muhammad sini? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, ini penjelasan dari Kak Baim, Kak Ica, dan Kak Lutfi tentang sejarah kebudayaan Islam. Apa itu sejarah, apa itu kebudayaan, apa itu Islam, dan apa itu sejarah kebudayaan Islam. Jadi nanti kalau dari MTS itu ditanya, sih bukan MTS, mungkin ke SMP atau kemana pasti bertanya teman-teman. Belajar dari mana kok? Dari MT Al-Munawwarah. Kok belajar SKI kok bilang? Iya belajar, tapi dari SKI cuma mau jawab, malu-malu gitu. Terus bagaimana peran pentingnya, apa gunanya itu dipelajari. Terus apa saja yang dipelajari di dalamnya tadi dijelaskan sama Kak Lutfi, sama Kak Ica gitu. Jadi saya Kak Baim, Saya Kak Ica, saya Kak Lutfi. mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik semua. Mohon maaf kalau ada diganggu waktunya atau ada yang tidak menyenangkan dari kami. Semoga nanti di luar ketemu lagi. Ingat nah, siapa Kak saya teriaki biar dari situ mau sapa. Oi Kak Baim, teriak saja nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the park.